majlis yang insya-Allah digerakkan oleh Allah sebagai prasangka baik kita kepadanya bahwa kita masih dikehendaki baik. Kita awali dengan pembacaan qasidah Bismillahirrahmanirrahim sambil bergandeng tangan kita renungkan kalimat per kalimat dari qasidah ini, menambah persatuan ukhuwah Islamiyah, dan kita doakan semoga umat Islam senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangsa Indonesia senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saudara-saudara kita di belahan dunia manapun, khususnya umat Islam India, senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillah di setiap keadaan. Bismillah
Bismillah tak perlu diragukan, Bismillah di setiap keadaan, Bismillah tak perlu diragukan. Yakin dengan kalam Allah, pelabuhan hamba pada Tuhan. Yakin dengan kalam Allah, pelabuhan hamba pada Tuhan. Setiap waktu, setiap saat, semoga yakin bertambah kuat. Setiap waktu, setiap saat, semoga yakin bertambah kuat. Bismillah penyelamat di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah pembuka kebaikan, Bismillah penghilang kesempitan, Bismillah pembuka kebaikan, Bismillah penghilang kesempitan. Demikianlah Rasul bersabda, terlepas belenggu semua. Demikianlah Rasul bersabda, terlepas belenggu semua. Setiap waktu, setiap saat, semoga yakin bertambah kuat. Setiap waktu, setiap saat, semoga yakin bertambah kuat. Bismillah penyelamat di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahi tariquna Ar-Rahmanu rafiquna Ar-Rahmanu
Ar-Rahimu yahrusuna min kulli syai'in yalmasuna. Bismillahi Allahu Akbar. Ada beberapa nilai filosofi yang penting kita renungkan. Mengapa di awal majlis ini kita berzikir bismillah? Jawabannya karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang penting memiliki nilai urgensitasnya. La yubda'u fihi bi bismillah, namun sayangnya perkara penting itu tidak dimulai dengan ucapan zikir bismillah. Fahuwa aqta, sabda beliau. Maka perkara urusan tersebut terputus keberkahannya. Kita tidak ingin majelis yang baik ini hilang keberkahannya. Maka dengan berzikir bismillahirrahmanirrahim, semoga kita teraliri keberkahan. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, mengapa kita harus saling bergandeng tangan? Jawabannya adalah menetralisir segala ghil, gerakan lintasan hati batin kita yang tidak baik kepada sesama saudara, sesama umat Islam. Bagaimana mungkin kita dikabulkan dalam beribadah, berzikir, bermunajat kepada Allah, sementara di antara kita sendiri masih ada penghalang turunnya rahmat? Kedengkian, hasad, kebencian sesama. Maka ini harus segera selesai. Setidaknya ikhtiar yang kita lakukan adalah dengan bergandeng tangan. Semoga sebagaimana yang dilakukan oleh para salafun salih, kita teraliri kebaikan. Amin, Allahumma amin. Di awal tadi kita berdoa bersama-sama, Allahumma inni a'udzubika. Kita mohon kepada Allah perlindungan dari apa? Ada 4 hal yang perlu kita mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah an adilla au udalla, agar kita tidak menyesatkan seseorang atau kita disesatkan oleh orang lain. Baik itu tindakan kita, ucapan kita, tulisan kita, bahkan mungkin buah pikiran kita yang disampaikan kepada orang lain. Yang kedua adalah an azilla au uzalla, kita mohon perlindungan agar tidak menggelincirkan seseorang atau kita yang digelincirkan. Tergelincir baik secara makna yang sangat akrab dan dekat dengan pikiran pemahaman kita, mendorongnya, menjatuhkannya, atau maknawi dalam karir ada persaingan tidak sehat, maka saingan digelincirkan, atau kita ada saingan, kita yang digelincirkan dalam pekerjaan, persoalan ekonomi, bahkan dalam urusan tugas amanah pengabdian keumatan. Tidak menutup kemungkinan di sana ada saling menggelincirkan dan digelincirkan. Na'udzubillahi min dzalik. Sangat disayangkan, sama-sama pengabdi umat, sama-sama berkhidmat kepada umat Sayyidina Muhammad, namun kebaikan itu tidak tersampaikan karena persoalan saling menggelincirkan.
Inilah pentingnya kita memohon agar kita terhindar dari an azillah au uzallah, menggelincirkan seseorang atau kita menjadi korban yang digelincirkan oleh orang lain. Yang ketiga, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala an adzlima au udlama, menganiaya seseorang atau kita dianiaya oleh orang lain. Kita tidak tahu apakah framing pembingkaian isu tentang penculikan anak ini benar atau hoax. Tetapi jika itu terjadi, maka sangat memprihatinkan negeri ini. Hanya karena kepentingan pribadi, keuntungan duniawi, rela menjual organ tubuh orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Kita tidak berharap ini benar-benar terjadi. Insya Allah para petugas dari pemerintahan, dari kepolisian bertindak tegas. Kita doakan mereka bertugas dengan baik. Demikian juga dengan isu coronavirus. Sebenarnya sudah beberapa tahun yang silam ditemukan bahwa ada virus yang disebut dengan kata corona ini, tetapi menjadi musibah bencana dunia baru terjadi pada beberapa waktu yang lalu. Kita tidak perlu mendiskreditkan suatu bangsa karena peristiwa ini. Justru kita berempati. Semoga di sana ada orang-orang yang nalurinya masih dijaga, setidaknya atas nama kemanusiaan. Kalau kita berbeda masalah agama dan keyakinan, setidaknya sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa semoga persoalan ini, penyakit ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kepentingannya, dengan segala dimensi persoalannya, politik, kultur, ekonomi, budaya, tradisi, apapun yang menjadi alasan motif di balik peristiwa tersebut. Allahu a'lam. Demikian pula penganiayaan saudara-saudara kita umat Islam di India karena statement seorang tokoh pejabat publik. Maka ini penting dicatat. Kalau setiap 5 tahunan kita diuji oleh Allah dengan memilih pemimpin, tentunya ada gesekan-gesekan ketidaksamaan aspirasi. Jangan sampai ketika selesai pemilihan, doa jelek kita masih diarahkan kepada pemimpin tersebut, karena efeknya adalah pemerintahan yang ada di bawahnya. Mungkin secara motif pribadi kita tidak suka, itu bukan pilihan saya, tapi kebetulan dia yang terpilih. Namun jangan sampai kebencian ini berlarut-larut sehingga kita berdoa jelek kepada orang itu, karena di bawah kepemimpinannya ada umat yang banyak. Kita minta kepada Allah, kita kalahkan kepentingan pribadi kita, kekecewaan kita karena aspirasi kita tidak tercapai. Doakan baik orang itu. Allahumma aslih lahu sya'nah. Ya Allah, perbaikilah kondisi orang itu sehingga kebaikan orang itu menjadi kebaikan seluruh elemen masyarakat, menjadi kebaikan bangsa. Amin, Allahumma amin. Yang keempat adalah kita mohon perlindungan an ajhala au yujhala alayya, dibodohi, membodohi orang, dibodohi oleh orang lain. Penipuan, menyebar berita hoax, ini adalah pembodohan yang seharusnya kita tidak terjebak. Maka ketika di setiap majelis diawali dengan doa ini, insya Allah majelis-majelis kita menjadi majelis yang selamat, majelis yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang setiap usai dari kegiatan melahirkan umat yang sudah steril dari virus pikiran dan virus batin rohani kita. Amin, Allahumma amin.